kan dari pajak satu itu banyak banget ya babnya, mulai dari yang teori terus hitung-hitung. Nah, di sini aku pikir ya mungkin kalau yang teori kita bisa baca sendiri kan ya dari PPT. Jadi aku mau mulai aja langsung ke yang bab 3 ya kalau nggak salah, yang KUP, yang SKP. Nah, soalnya aku juga bertanya beberapa teman ya mungkin yang di situ yang lumayan sulit. Jadi yang hitung-hitung yang mungkin agak dibahas, dan di sini aku bakal kasih teori dulu terus sambil diselingi soal gitu. Kita mulai. Jadi ada ini ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di sini kewajiban, bisa langsung baca sendiri aja yang kewajiban. Kita langsung ke subjektif, di sini ada objektif. Jadi gini, kalau misalnya kita kewajiban perpajakan itu ada mendaftarkan diri NPWP, dan ada juga untuk orang yang punya usaha gitu, mereka harus mendaftarkan usahanya jadi PKP atau pengusaha kena pajak. Kemudian kita masuk ke surat pemberitahuan SPT. Apa itu surat pemberitahuan? Itu untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Jenisnya ada 2, SPT masa. SPT masa itu yang bulanan, jadi kalau SPT masa Januari, SPT masa Februari kayak gitu, dan SPT tahunan. Bentuknya ada elektronik dan juga hard copy. Nah, ini yang masa pajak nih. Ada masa pajak dan tahun pajak. Yang tadi aku bilang masa pajak itu biasanya 1 bulan kalender, atau kalau diperbolehkan oleh PMK di 3 bulan kalender. Syarat administrasi juga ada SPT dianggap tidak tersampaikan. Pokoknya kalau dianggap tidak tersampaikan ya berarti syarat-syarat ini tidak terpenuhi. Kemudian ada ini pembetulan SPT. Jadi kan SPT itu tadi gunanya untuk melaporkan pajak. Nah, kita juga bisa melakukan pembetulan. Jadi kalau misalnya kita ada salah tulis, salah hitung, nah namanya pembetulan. Kemudian kita juga tentunya SPT dilaporkan ya ke KPP. Ada beberapa cara, dan ini juga ada ya dikecualikan dari penyampaian SPT. Nah, kita langsung masuk ke yang ini. Ini penting banget ya teman-teman semua. Nah, ada jenis SPT, batas akhir penyampaian atau lapor. Batas akhir penyampaian atau lapor dan batas akhir pembayaran atau setor. Jadi kalau lapor itu dan setor beda. Jadi kalau setor bayar, kalau penyampaian lapor. Nah, untuk SPT masa PPH, ini SPT masa PPH, ini tanggal setornya dan tanggal lapornya beda, dan dibedakan lagi, ada PPH 25, yang ini 2515 dan 21, 26, 23, 26. Ingat aja pokoknya kalau 25 sama 15 batas setornya tanggal 15 bulan berikutnya. Misalkan kalau SPT masa PPH Januari, berarti batas setor 15 Februari. Nah, batas lapor, jadi kalau setor kan setor aja dulu, setor ke bank gitu kan. Kalau lapor kita lapor ke KPP gitu. Lapornya 5 hari kemudian, itu tanggal 20 bulan berikutnya. Sebenarnya mungkin nggak ada yang ditanya deh, ini yang penting kita tiap lihat soal bolak-balik aja ke tabel ini gitu. Jadi harus diingat yang ininya. Kita masuk ke sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah, di sini tuh aku lihat-lihat soal kayak lebih banyak itu soal yang bahas sanksi administratif. Jadi untuk di sini aku bahasnya sanksi administratif aja ya. Dan sanksi administratif itu lebih banyak deh macam-macamnya. Jadi sanksi administrasi itu ada 3, bunga, denda, dan kenaikan. Nah, kalau bunga, ini ada bunga ya. Ada pembetulan yang tadi aku bilang, yang pembetulan SPT jika misalkan ada kesalahan tulis, kesalahan bisa dibetulkan. Tapi kena bunga, nah gitu. Jadi kalau membetulkan, kita harus siap sama resikonya kena bunga gitu. Terus ada penyetoran setelah tanggal JT tuh jatuh tempo maksudnya. Ini juga jatuh tempo. Pokoknya setor tuh kan berarti kan bayar ya. Jadi kalau telat bayar kena bunga gitu. Ini juga ada pengungkapan ketidakbenaran tapi belum terbit SKP. Nah, maksudnya itu kita mengungkapkan ketidakbenaran tapi belum diperiksa karena SKP itu kan terbit dari pemeriksaan. Gitu. Nah, kalau kita mengungkapkan ketidakbenaran tapi udah terbit SKP, namanya kena denda yang ini. Kena denda gitu. Jadi kalau mau mengungkapkan ketidakbenaran ya kalau bisa sebelum pemeriksaan biar nggak terlalu besar ininya sanksinya, kan denda besar banget yang ini.
Nah, kalau denda itu tidak atau terlambat lapor. Jadi kan tadi kalau ini penyetoran ya, jadi pembayaran. Kalau ini lapor, jadi lapor ke KPP-nya telat. Nah, ini ada denda. Kalau masa PPN 500.000. Masa PPN tuh yang kayak restoran gitu. PPN ya. Kemudian masa lainnya SPT masa PPH. Tuh. Ini SPT tahunan PPH orang perseorangan 100.000. Kalau badan lebih gede lagi 1 juta. Nah, ini kenaikan. Contohnya, misalkan PTA melaporkan SPT tahun pajak 2019 tanggal 22 bulan 6 tahun 2020. Berarti bulan Juni ya. Analisisnya ya kan dia misalkan SPT tahun pajak 2016 PTA. Berarti badan tahun 2019. Kalau badan itu, coba kita lihat ke atas nih. Badan itu 30 April tahun berikutnya. Jadi kan dia udah telat nih, dia bayar bulan Juni. Padahal harusnya bulan April. Ya, di sini kan nih, maksimal 30 April. Jadi dia kena, karena dia telat melaporkan, berarti dia kena denda. Sini, yang tadi. Nah, kena denda karena dia PT. PT kan badan. Nah, jadi ke sini kenanya denda 1 juta. Itu contoh nomor 1. Kemudian nomor 2. PT Pintar melaporkan SPT tahunan pajak 2019. Nah, kalau ini kan PT tadi di sini. Kalau di sini tuan, jadi berarti kan di sini dia masuknya SPT tahunan perseorangan. 2019, nah ini tanggalnya sama kayak tadi. Berarti kalau perseorangan, dia batas waktunya yang ini. 31 Maret tahun berikutnya. Kalau 2019, berarti dia batasnya di 31 Maret 2020. Nah, dia di sini sama terlambat lapor. Dendanya berapa? Nah, ini denda 100 juta. Jadi kita di sini posisi kita bayangin aja kayak kita jadi DJP gitu. Ini orang-orang pada mau bayar, si ini telat, si itu telat gitu. Jadi kita tinggal lihat aja kamu telatnya apa? Oh, kena denda nih kamu. Nah, kayak gitu. Jadi baca soalnya kayak gitu biar enak gitu. Kalau aku gitu. Terus ada ini 3 tetes semangat. Nah, berarti ini ya PPH badan menyetorkan PPH 21 SPT masa. Oh, masa nih berarti bukan tahunan, yang ini yang masa ya. Menyetorkan. Oh, menyetorkan tuh berarti ini bayar bayar kan tanggal 30 bulan 5. Padahal kalau SPT masa kan Januari, itu harusnya bulan berikutnya. Dia udah bayar nih bulan 5 nih, udah berapa bulan dia telat ya. Jadi SPT PPH 21 itu masa batas akhir penyetoran tanggal 15. Coba kalau tanggal 15 bulan berikutnya kita lihat lagi benar nggak? Nah, ini benar. Ini kan tanggal SPT 21 ya, PPH 21. Nah, hati-hati. PPH 21 berarti tanggal 10 nih, tanggal 10 bulan berikutnya di sini dia. Nah, dia tuh telah menyetorkannya tanggal 5 juta dan lapornya juga tanggal 30. Padahal di sini dia setor maksimal tanggal 10 dan lapor maksimal tanggal 20, ini telat dua-duanya. Berarti dia kena bunga iya, kena denda iya sini. PT ini sudah telat bayar SPT. Harusnya batas setor karena PPH 21 di tanggal 10 bulan berikutnya. Atau karena masa Januari, bulan Februari. Kemudian batas lapor tanggal 20. Nah, ini lanjutannya. Tapi kena bunga ya di atas store. Nih. Oke. Kita hitung udah berapa bulan. Tanggal 10 Februari udah lewat ya. Lewat 1. 10 Maret lewat. 10 April lewat. 10 Mei lewat. Nah, tanggal 30, 5, 21 dia setor dan lapor di sini. Nah, berarti dia itu udah telat 4 bulan. 1, 2, 3, 4. Ini udah kelewat 4 bulan. Dia bisa aja kelewat 5 bulan kalau dia bayarnya di tanggal 11 gitu. Tanggal 11 bulan 6 dia udah lewat ini. Berarti di sini kalau untuk soal ini dia 4 bulan keterlambatan. Kita hitung tarifnya. Oh iya.
Sebelumnya kalau bunga itu kan ada 2 ya, ada undang-undang lama, ada juga undang-undang baru Cipta Kerja yang, baru muncul tahun 2020. Jadi kita juga harus hati-hati lihat soal. Kalau soalnya tanggal ini 2021, berarti jelas di sini kita, oh pakai, Cipta Kerja. Nah, berarti pakainya, ini, tadi aku udah bilang belum ya? Jadi suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12. Nah, itu per bulannya. Kebetulan di soal di sini suku bunga acuan Februari 4,8%. Ya. Jadi kalau misalkan soal kasih 8%, ya udah 8%, 12%, ya udah 12% gitu. Tapi kita tambah. Jadi kalau ini kita lihat soal. Gimana soal yang ini? Dapat segini ya, udah dibagi 12. Jadi sanksinya, maaf ya ngeganggu nih. 0,82% kali 4 bulan kali pokoknya berapa yang tadi nih? 5 juta. Jadi 104. Nah, itu kan bunga ya. Nah, satu lagi sanksi administrasi denda. Dia kan tapor juga nih. Oke, dia kan ini ya. SPT masuknya ke SPT masa lainnya. Ini karena dia bukan SPT masa PPN dan bukan SPT tahunan. Dia kena denda 100.000. Sini. Jadi kita kumulatif, kita tambahin 164 tambah 100, jadi sanksi dia 264.000. Oke, kita lanjut. Ini ada kalau habis SPT, ini ada namanya kalau kita telat gitu ya, dikasih tagihan. Gimana lah kalau kita bayar apa gitu ya, telat kasih tagihan kan. Ini maaf ya, tipe harusnya STP gitu. Surat tagihan pajak. Nah, kemudian ada juga namanya SKP atau surat ketetapan pajak. Bedanya apa sih? Jadi kalau SKP itu muncul dari hasil pemeriksaan. Misalnya kita DJP tuh udah periksa nih ke perusahaan kita. Nah, keluarin SKP ya, baru SKP keluar gitu. Contoh-contohnya tuh ada banyak. Ada SKPKB, ya, agak-agak pusing ya ini singkatannya. Jadi kita ingat-ingat aja nih, KB, pokoknya KB kurang bayar, KBT kurang bayar tambahan, LB lebih bayar, terus ada nihil, gitu. Nih, pokoknya kalau kurang bayar ya, pajak terutang lebih dari pajak yang telah di-store oleh WP. Oke, di sini kita bayangin kita jadi WP ya, wajib pajak gitu. Kita dikasih SKPKB, oh berarti kita udah bayar, tapi kata si DJP, kurang nih kamu bayarnya. Nah, itu berarti kita ini kurang bayar. Kalau LB ini mungkin agak jarang ya, soalnya kan apa ya, kalau negara kan mana mau ya, maunya kan dapat pendapatan pajak kan banyak dari kita, tapi mungkin ada juga yang LB. Kemudian kalau di soal ini banyaknya yang ini, SKPKB, paling banter juga ini, SKPKBT. Jadi kurang bayar gitu, intinya kita kurang bayar nih sebagai WP, mesti bayar lagi. Biasanya banyaknya gini yang di soal yang SKPKB sama SKPKBT. Oke. Ini macam-macam SKPKB ya, ini ada banyak, mungkin bisa dibaca sendiri aja. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan pajak. Oke, sebelumnya kita itu ada namanya, kalau pajak ada namanya pembukuan, ada juga pencatatan. Lalu bedanya apa sih? Kalau kita dengar ya, pembukuan sama pencatatan sama aja ya. Padahal kalau pencatatan itu yang lebih umum, yang biasa. Jadi kita data tentang penerimaan bruto ya, penghasilan. Pokoknya penerimaan deh sebagai dasar untuk menentukan pajak yang terutang. Kalau pembukuan itu ada catatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya. Jadi ini jauh lebih lengkap daripada pencatatan yang cuman masuk berapa gitu kan. Kalau pencatatan, kalau pembukuan tuh sampai laporan neraca. Nah, itu pembukuan, tapi nggak semua diwajibkan dari pembukuan yang ini. Tapi semuanya wajib bikin pencatatan. Jadi kalau pencatatan tuh wajib, kalau pembukuan cuman wajib bagi, nah ini ada beberapa kriteria yang wajib untuk melakukan pembekuan. Dasarnya dari pasal 28 UKUP. Ini ada pemeriksaan pajak. Ya, ada yang rutin khusus, kemudian di ada ini juga
ruang lingkup, jenis dan tempat. Kita next aja. Langsung kemana ya? Nah, ini juga lumayan penting nih, yang alur penagihan pajak. Kita lanjut nih. Misalkan gitu ya, kita di sini jadi WP nih. Kita udah bayar SPT, misalnya kita bayar SPT PPh tahunan perusahaan gitu. Berarti kan batasnya tadi April ya, bulan April. Nah, kita udah bayar nih tepat waktu. Nah, tiba-tiba DJP munculin SKP gitu misalnya. Ya, setelah mereka pemeriksaan gitu kan. Misalnya setahun kemudian mereka munculin nih. Nah, kita bisa melakukan keberatan terhadap SKP itu. Nah, pertama-tama urutannya ada keberatan, terus banding, ada gugatan, terus ada PK. PK itu peninjauan kembali. Nih, jadi dasarnya itu ya kita terima SKP dulu nih. Kita bisa keberatan. Tapi hati-hati nih kalau kita sebagai WP gitu ya nyatanya. Kalau mengajukan keberatan, hati-hati juga sama sanksi yang nanti diterima. Karena belum tentu keberatan kita nanti diterima. Bisa justru misalnya kita keberatan dengan 100 juta, mengajukan keberatan, pas hasil keberatannya malah suruh bayar 200 juta, bisa, itu juga bisa. Nih, syarat permohonan. Paling lama 3 bulan setelah SKP terbit. Menampilkan fotokopi melunasi jumlah pajak yang masih dibayar, minimal sejumlah yang disetujui. Nah, jadi sebelum kita mengajukan keberatan, kita tuh ada mesti melunasi dulu yang kita setujui. Nanti kita ada contohnya di soal ya. Nih. Nah, yang ini nih yang tadi aku bilang hati-hati dengan hasil permohonan keberatan. Ada kita diterima, ada diterima sebagian. Kalau diterima sebagian, ya misalkan kurang setengahnya kan berarti kurang bayar. Misalnya kita disuruh kurang bayar 100 juta, diterima sebagian, berarti 50 juta kita diterima. Berarti kita nggak bayar 50 juta itu, tapi kita kena sanksi administrasi denda 50%. Gede ini lumayan. Kalau ada yang namanya ditolak, kalau ditolak ya bayar kurang bayar, tambah juga sanksi administrasi. Yang paling parah, ini nambah jumlah pajak yang dibayar, yang tadi, yang harusnya 100 juta, malah disuruh bayar 200 juta. Kalau kita masih belum setuju juga atas hasil itu, bisa mengajukan banding. Jadi terus aja, dan yang paling ujungnya itu di peninjauan kembali PK gitu. Kalau udah nyampe di PK, kita nggak bisa ajukan kemana-mana, ya terima we gitu kalau ini mah. Banding, tadi kan ini ya keberatan, ini banding. Nah, ini diajukan ke Badan Peradilan Pajak. Kalau tadi itu beda. Mana ya? Nah, ini aku bikin. Nah, ini ada aku lihat di PG ada soal ini. Jadi PG atau isian ya. Jadi kalau keberatan kemana, banding kemana, gugatan kemana, PK kemana. Kalau keberatan itu ke DJP, banding ke Badan Peradilan Pajak, gugatan ke Pengadilan Pajak. Nah, Pengadilan Pajak itu salah satu dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada peninjauan kembali ke MA. Ini udah paling tinggi, tapi tetap harus melalui Pengadilan Pajak. Itu ini gugatan. Kalau di soal itu yang aku lihat banyaknya tuh keberatan sama banding. Kalau peninjauan kembali jarang sih ya. Nah, ini contoh perhitungan keberatan dan banding. Kita selang-seling gitu ya, jadi teori sama soal. Soalnya kan pasti kalau aku tiba-tiba ke soal kan bingung juga ya nanti. Oke deh. Nih, PT Segar Pugar. SPT PPh tahunan, tahun pajak 2020. Disampaikan tanggal 20 April. Nah, ingat kalau badan, kan badan ya, maksimal kan 31 April ya. Berarti di sini dia ini aman ini, dia nggak melewati tanggal jatuh tempo. Nih, cicilan PPh terutang, ini cicilan PPh 25, kredit pajak. Di sini tuh apa ya? Ini utangnya, dan ini kita udah bayar gitu yang ininya. Jadi PPh masih harus dibayarnya ini kurang ini, yang 400 juta. Dan sudah dibayarkan tanggal 15 April sebelum pelaporan. Berarti kan ini ya, penyampaian tuh pelaporan nih. Jadi dia bayar dulu tanggal 15, pelaporannya di sini tanggal 20. Oke, aman ya, berarti dia aman nih harusnya. Nah, tahunya dia dari hasil pemeriksaan, DJP menerbitkan SKP KB. Nah, jadi si
PT Segar Bugar ini kata DJP, kamu telat bayar nih, maksudnya kamu kurang bayar nih. Nah, dikasih KPKB tanggal 10 Agustus dengan data sebagai berikut. Oke. Harusnya kan di sini udah 0 ya, di sini udah 0, habis nihil. Tapi kata Fiskus, kamu masih ada utang nih, maksudnya kamu harusnya utangnya segini nih, 1.150.000.000. Nah, kita hitung. Tadi kan dia udah bayar ya, ini 450. Berarti sisanya yang segini, 300 juta yang mesti si PT Segar bayar. Nah, terus ini di sini ada kena bunga. Kena bunganya 4 bulan. 4 bulan dari mana? Dari sini. 20 April ya. Kan telat tuh di 31 April kan. 31 April dan ini terbit SKPKB tanggal 10 Agustus. April, 31 April lewat 30 Mei lewat. Maksudnya itu ini akhir bulan ya. Lewat. Jadi ini telatnya 4 bulan, 30 Juli terus ke 10 Agustus. Masih 4 bulan. Kalau di udah bulan depannya lagi ya bisa 5 bulan. Di sini dikasih bunga 4 bulan. Ini 1,35% udah dihitung ya dari soal. Jadi dia yang suku acuan bunga ditambah 5% dibagi 12. Dia udah kasih pokoknya segini deh gitu bunganya. Kita tinggal hitung, nanti di sini ada beberapa kasus keberatan ya. Oh ya, tadi kan aku bilang kalau mau mengajukan keberatan itu harus bayar dulu nih yang kita setujui. Ya, jadi kata si Fiskus kan, kamu nih masih ada utang nih 316.200.000. Nah, kata si PT Segar Bugar, ya udah deh aku setuju kan, aku setuju bayar 100 juta. Nah, udah gitu dia ini melakukan keberatan. Oke. Ya, ini dia pakai aturan UU Cipta Kerja ya. Soalnya dia kan di sini 2021. Tuh, kalau misalnya soalnya di 2016, 2017, berarti kita pakai UU yang lama. Yang persen bunganya tuh 2% kali bulan gitu. Yang itu. Bukannya ditambah 5% bagi 12. Oke, kasus keberatan. Ada 4 kan ya. Ada diterima sebagian, ditolak, dan ditambah. Ini yang paling parah ditambah. Kalau keberatan diterima, ya udah deh, berarti udah aja bayar 100 juta seperti yang udah disetujui, aman deh, udah selesai berarti. Kalau keberatan diterima sebagian, kata DJP, kamu diterima sebagian aja ya, ya udah berarti kita kena denda nih. Kita di sini bayangin jadi si PT Segar Bugar ya. Kita kan ini kan yang kita setujui kan 100 juta. Jadi diterima sebagian, ya diterimanya cuma 50 juta aja. Jadi masih ada kurang bayar lagi 50 juta. Ditambah administrasi denda 50%. 150 juta. Lah, kok gede banget ya? Dari mana nih? Nah, dari yang ini. Tambah bunga. Bunga sama ya. Jadi ini nih. Yang harus kita bayar jadi segini. Tapi tetap aja ya, turun lumayan loh ini. Dari sebelumnya 316 juta 200.000. Lumayan nih, turun 100 juta ya. Jadi kalau diterima sebagian. Nah, yang parah nih, keberatan ditolak. Udah mah bayar kurang bayar, tambah administrasi denda lagi. Jadi hati-hati deh kalau kita jadi WP mau mengajukan keberatan, ya lihat-lihat juga. Kalau kira-kiranya buktinya kuat gitu kan, mungkin bisa diterima. Tapi kalau enggak, hati-hati aja kena ini. Sampai bisa ditambah juga pajaknya. Kurang bayar nih kan. Kayaknya keberatan ditolak, berarti jadi kurang bayarnya ini 300 juta yang tadi kan dibilangin 300 juta kurang bayar. Kalau di sini 50 dari 100 juta setengahnya. Kenapa? Soalnya kan dia bilang kan keberatan diterima sebagian, jadi yang diajukan kan 100 juta, jadi yang diambil yang ini 50 juta. Kalau di sini ya karena ditolak ya dia langsung ke yang Fiskus mau 300 juta yang ini. Tambah administrasi denda ini sama-sama. Nah, ini jadi segini. Wah, gede ya. Ini malah naik lebih dari 100 juta dari awalnya segini. Nah, yang paling parah yang ini, kasus 4 menambah. Kurang bayar, asalnya 300, jadi 400. Aduh, kacau deh. Tambah administrasi denda 150 juta.
tambah bunga, wah jadi segini nih, gitu. Ini kalau, beberapa kasus gitu ya, ini kan aku bahas satu cerita, cuman, kasus keberatan ada 4 gitu kan yang terima apa 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 apa. Oke, nanti ada lagi soal yang minta aku, di PPT ya, ini masuk dulu ke ya materai. Tenang ya. Oke. Biaya materai ini, eee, pengertiannya pajak atas dokumen. Contoh dokumen yang dibuat untuk menerangkan suatu kejadian bersifat perdata dan ada dokumen sebagai bukti pengadilan. Itu jadi kalau di pengadilan ada dokumen tuh harus kena bea materai dulu, kena pajak dari negara. Daluarsanya 5 tahun sejak terutang dan ada namanya pemeteraian kemudian. Jadi, bisa dilakukan misalkan kita punya dokumen, apa ya, ya dokumen A lah misalnya. Kita nggak pakai materai nih, tahun ini kita buat gitu, tapi taunya 3 tahun kemudian kita butuh, dokumen itu buat jadi bukti di pengadilan, berarti kita harus melakukan pemeteraian kemudian. Ada, dendanya deh, cuman aku di sini nggak nulis. Nah, tapi kalau pemeteraian kemudian, ini ingat, harus sebelum daluarsa 5 tahun. Jadi kalau misalnya tahun ini, 5 tahun kemudian, ya udah telat, nggak bisa dimateraikan, berarti ya jadi nggak valid gitu kalau jadi bukti pengadilan. Soalnya ini kan, gimana ya, pokoknya harus lakukan pemateraian kemudian kalau misalnya mau kita jadikan bukti. Baik, kita lanjut ke pajak daerah dan retribusi daerah. Bedanya apa sih ini pajak, daerah sama retribusi? Kalau pajak daerah tuh kontribusi wajib kepada daerah tidak mendapat imbalan secara langsung seperti definisi pajak pada umumnya ya, imbalannya tidak secara langsung. Nah, kalau retribusi beda, retribusi itu pungutan dan, ini tuh langsung ya yang ini, imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu. Kalau pajak daerah daluarsanya 5 tahun, kalau retribusi 3 tahun. Mungkin agak susah dihafal ya kalau masih daluarsa gitu-gitu. Jadi kita kalau soal siap-siap aja banyak catatan. Jadi lihat soal bolak-balik catatan gitu. Nah, sekarang ada BPHTB namanya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Misalkan kita nih, udah berpenghasilan, kita mau beli, bangunan gitu kan ya, ya kita memperoleh hak kan atas bangunan itu dan tanah tersebut gitu. Jadi kita kena namanya bea, kita kena pajak atas perolehan hak nih. Jadi objeknya kalau kita memperoleh hak atas tanah dan bangunan, kita kena BPHTB. Tuh. Objek. Nah, ada juga yang tidak dikenakan. Ya ini kayak untuk apa kepentingan umum, kepentingan pemerintah gitu. Ini enggak kena. Ini ada beberapa kriteria. Nah, subjeknya ya subjeknya ya yang menerima hak, objeknya yang itu bangunan-bangunannya kan gitu. Dasar pengenaannya nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Nah, di sini penting gunakan harga tertinggi untuk pengenaan pajak dari NPOP atau harga beli. Misalnya kita beli 400 juta, NPOP-nya 420 juta. Nah, berarti dasar pengenaannya yang 420 juta. Gitu. Kenapa sih diambilnya yang paling mahal? Ya karena biar pajaknya gede kan ke negara, biar pendapatan negara besar gitu. Ini ada NPOP TKP ini ketinggalan ya P-nya. Nah, ini yang tidak kena pajak. Maksudnya tuh kalau perolehan biasa paling rendah 60 juta. Misalkan kita beli yang 400 juta itu, nah itu ada tidak kena pajaknya, dikurangin dulu 60 juta, baru dikali tarif. Nah, ini tarif. Kalau di UU itu paling tinggi 5%. Nah, kita jadi ini Perda Bandung. Jadi kita lihat juga di soal, kalau misalnya di soal ya jelas Bandung gitu kan ya, berarti kita pakai tarif 5%. Kalau nggak dikasih tahu, seingat aku, kata dosen, kita aja pakai yang ada di UU gitu. Kalau kita nggak tahu itu tuh belinya di mana bangunannya, di daerah mana. Jadi pakai aja yang UU gitu, kecuali kalau ada jelas ada di mana. Ini NPOP TKP nanti kita balik lagi ya ke sini kalau udah ada soal biar lebih jelas.
Oh, ini ada soal nih. Oke. Sini keterangan sedikit. Jadi waris itu cuman di sini keterangannya cuma 2, satu keturunan ke atas, satu ke bawah. Oke, perhitungan BPHTB, NPOP dikurangin NPOP TKP. Bingung ya ini. Maksudnya pokoknya yang nilainya dikurangi tidak kena pajaknya. Kali 5%. Contoh ya, kita biar lebih jelas. Contoh, Tuan Tommy beli tanah dan bangunan di kota Bandung. Bandung nih. Ingat, berarti tarifnya 5%. 400 juta. Oh ini, 420 juta ya. Diketahui NJOP PBB 420 juta. Ya, kita pakai ini ya, nilai NJOP berarti. Karena dia lebih besar daripada nilai beli. Ini nilai transaksinya 400 juta. NPOP TKP mengikuti peraturan undang-undang. Nah ini. Oke, lihat ya di sini balik lagi ke ini. Tidak kena pajak perolehan biasa di Perda Bandung 60 juta. Oke, kita hitung. Perhitungannya kan ini ya. Kita kurangin dulu nih NPOP-nya. Ingat, ambil yang 420 juta. Paling gede nih pokoknya. Kita di sini bayangin jadi ini deh, jadi apa? DJP gitu ya. Kurangin si Tuan Tommy gitu. 420 kurangin 60. Oh, berarti segini nih yang kena pajak. Ya ini KP ya kena pajak. Ini kan tidak kena pajak. Nah, jadi kita bisa hitung BPHTB-nya atau ya bea perolehan hak atas apa tanah dan bangunan. Kita hitung 5% dikali ini. Berarti dapat 18 juta. Kenapa sih kita ya ini emang tetap harus dikurangin ya. Jadi ada tidak kena pajaknya. Dan lihat kalau untuk waris dan atau hibah wasiat paling rendah itu di 300 juta. Untuk yang soal ini, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Yang ini agak lebih gampang sih kalau yang ini daripada yang SKP. Mungkin boleh responnya, atau kalau nggak ada, aku tungguin dulu bentar ya. Oke, aman, berarti. Nah, ini juga aku lihat ada ya di soal di sini nih. Kan kita tuh peroleh tanah bangunan kan harus ada ya akte kan, akte apa ya ini maksudnya pemindahan maaf, pemindahan hak. Nah, tapi PPAT notaris itu cuma boleh menandatangani akte kalau WP udah bayar pajak. Nah, kalau si ya PPAT notarisnya menandatangani sebelum WP bayar pajak, dia namanya kena pelanggaran dan kena pelanggarannya denda 7.500.000 per pelanggan. Ini aku lihat kalau nggak salah ada di soal PG latihan deh. Ini juga ada untuk pertanahan ya. Ini kalau ini kan menandatangani akte pemindahan hak. Kalau di sini kan mendaftarkan hak atas tanah. Di sini juga harus intinya ya mereka harus bayar pajak dulu deh sebelum melakukan pemindahan hak. Nah, kalau ini di sini melanggar dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku, beda lagi. Nah, ini tarif BPHTB. Lah, ada tarif 0%. Nah, kenapa ada tarif 0% di sini? Ada dua ya, 0% dan 50%. 0% itu kalau penerimanya ini pemerintahan, apartemen, Pemda, Pemprov, dan lain-lain. Dan kalau 50% untuk yang penerima adalah pihak selain atas, maksudnya BUMN, BUMD, swasta. Oh iya, ini kan termasuk bea tuh pajak juga kan ya. Jadi kalau kita nggak bayar pajak, diperiksa bisa muncul juga SKP-SKP-an nih, namanya SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah. Ini bisa disampaikan kalau BPHTB-nya nggak dibayar atau ada kesalahan gitu kan ya kalau SKP itu karena pemeriksaan. Kayak kita masuk ke PBB. PBB bagi dua ada P3, P2 ya harusnya. P3 dan P2. Subjeknya, oh iya, bedanya BPHTB sama PBB. Kalau BPHTB itu pajak yang muncul ketika kita memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Kalau PBB itu pajak berjalan gitu kan. Pas bumi, ya maksudnya bangunan, tanahnya itu udah punya kita. Jadi kalau ini pas BPHTB itu pas awal kita peroleh, ini yang selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya.
gitu. Dasar pengenaannya sama NJOP yang ditetapkan setiap 3 tahun oleh kepala daerah. Nah, saat menentukan pajak yang terutang ialah keadaan objek pajak tanggal 1 Januari. Contohnya, misalkan kita beli bangunan gitu kan ya, tengah-tengah tahun ya. Nah, itu tuh karena dia dihitungnya keadaannya tanggal 1 Januari, berarti kan tanggal 1 Januari, misalnya kita beli tahun 2020 bulan Juni gitu kan ya, tanggal 1 Januari tuh masih punya pemilik yang sebelumnya. Nah, jadi kita tuh belum dikenakan, jadi dikenakannya pas 1 Januari tahun 2021. Ini ada, ya ini tidak kena pajaknya. Kalau UU itu paling kena 1 juta, kalau Kota Bandung 25 juta, ini beda ya. Kalau ini kan PBB, kalau yang tadi ini BPHTB. Jadi NPOP, TKP tidak kena pajaknya beda. Jadi ya intinya mah kita tiap lihat soal bolak-balik lihat catatan karena ya ini kan banyak banget ya materinya undang-undang dan lain-lain. Gak mungkin kita bisa baca semua kecuali kita emang benar-benar niat ngapain. Jadi bolak-balik aja soal catatan gitu. Sambil kita tanda-tandain yang penting-pentingnya ada di mana. Kemudian ini nih. Jika punya lebih dari satu objek pajak, NJOP TKP hanya dikenakan untuk objek pajak yang nilainya terbesar saja. Misalnya kita punya bangunan, 2 bangunan, yang satu nilainya 200 juta, yang satu nilainya 100 juta. Jadi nanti penghitungannya ya yang dikurangin NJOP TKP-nya yang nilai pajaknya paling besar aja. Jadi yang satunya lagi yang 100 juta bangunan itu nggak dikurangin ini NJOP TKP, langsung aja itu jadi pokok pajaknya gitu, dasar pengenaannya. Contohnya, sama ya tarif. Oh ini tarif dulu sebentar. Ini kita langsung ke soal deh. Contoh, Tuan Arno punya sebidang tanah seluas 200 meter kubik. Persegi, sorry. Di Batu Nunggal, Kota Bandung ya. Berarti kita lihat ini tarif Kota Bandung. Kan kalau UU ya, ini kita Kota Bandung. Di tanah ada rumah bertingkat 300 meter persegi dengan NJOP segini. Nah, tadi kan dia bilang punya tanah seluas 200 meter NJOP segini, rumah NJOP-nya segini. Jadi kita kali dulu nih, karena bumi dan bangunan. Jadi yang ini dulu, yang tanah 200 kali 1 juta segini. NJOP bangunan 300 kali 1.250.000 segini. Nah, terus NJOP-nya jadi segini. Ini di sini soal nggak ngasih tahu ya dia belinya berapa karena di sini dia langsung ada NJOP-nya gitu. Enggak ya, beda ya. Kalau PBB itu langsung ke NJOP. Beda sama yang tadi. Kalau tadi kan ada perolehan. Jadi langsung dasarnya NJOP segini. Nah, kita kurangin sama ini tidak kena pajaknya. Jadi masih ada toleransi lah gitu. Untuk orang tuh nggak langsung dikenakan pajak sebesar itu. Tapi ya untuk satu aset gitu kan. Objek pajak maksudnya. Kalau ada objek pajak yang lainnya, itu nggak dikenakan. Karena kita sebagai DJP udah memberikan ini NJOP TKP untuk objek pajak yang terbesar yang lainnya. Kurangin ya di sini. Jadi 550 juta belum selesai tapi kasih PBB terutang nih 0,1%. Dari mana sih? Lihat di sini deh. Di sini kan kurang ya ini, masih kurang dari 1 miliar kan. Nih. Jadi kalau kurang atau sama dengan 1 miliar itu kenanya 0,1%. Kalau lebih NJOP-nya ini lebih dari, lihat yang ini nih, 500. Berarti kita pakai 1%-nya aja. Kurangin segini. Nah, jadi deh dapat PBB terutang 550.000. Cara aku mau pindah ke PPT. Tadi kan kita udah bahas SKP, SPT, BA. Ini kita balik lagi ya ke yang awal. Oke, baca dulu soalnya. Angsuran PPh pasal 25. Pasal 25 nih, PT BCD tahun 2016. Oh, berarti tahunan. Sejumlah 5. Oh, enggak, di sini per bulan. 5.600.000. Angsuran Juni dibayar dan dilaporkan tanggal 16 Agustus. Oh, berarti dia telat nih. Ingat kalau PPh pasal 25 ini dia dibayar itu maksimal
tanggal 15 bulan selanjutnya. Jadi kalau Juni, ini harusnya Juli. Juli tanggal 15 itu batas. Nah, dia udah lebih nih, udah mah Juli lewat, 15 Juli lewat, 15 Agustus juga lewat. Berarti dia udah kena bunga. Bunga ini. Kenanya 2 bulan. Kita hitung di sini. Nah, di sini beda ya. Tadi kan aku dari tadi bahasnya yang cipta kerja. Kalau di sini itu 2%. Soalnya di sini dia tahan tahun 2016. Jadi belum ada cipta kerja. Kita pakai yang 2%. Bukan yang suka cuan tambah 5% bagi 12. 2% kali pokok kali berapa bulan? 2 bulan. Jadi kena bunga dia 224.000. Oke. SPT PPH tahun 2020 OP ya perseorangan. Disampaikan tanggal 17. Telat nih. SPT perseorangan harusnya kan Maret ya, bulan Maret tanggal 31 harusnya. Dia lapor tuh Juli. Telat dia. Kurang bayar segini, donasi tanggal segini. Oke, suku acuannya 7% ditambah 5%. Berapa besar sanksinya? Kena bunga di sini dia. Karena tadi kan 31 Maret, udah lewat nih dia. 30 April lewat lagi dia. 31 Mei lewat lagi dia. Akhir bulan maksudnya. Nah, dia baru di sini dilunasi nih tanggal 16. Berarti dia udah telat berapa? 4 bulan. Sejak harusnya 31 Maret. Ini lewat. Nah, ini. Berarti perhitungan seperti biasa, ini kali pokok, kali 0,01, kali 4 bulan. Jadi, jawabannya 400.000. Ini pakai cipta kerja, bedain sama yang tadi. Kok ini kan 2020 ya, karena udah, sorry, ini harusnya ya 2020. Ini mah gampang ya, ini mah cuman dia melakukan pengungkapan ketidakbenaran, kena denda 100.000. Berarti, ini kena dendanya sejumlah pokok. Nah, ini dulu deh. Perumnas. Oh, berarti memperoleh hak. Oh, berarti BPHTB nih. Perumnas berarti itu yang tadi, yang dikecualikan nihil. Ya, berarti sebenarnya kita sekali baca soal ini udah tahu nih, kalau dia tuh pajaknya nihil. Tapi kalau esai itu katanya mesti pakai ini, perhitungan yang ini. Walaupun nihil, tetap kita mesti masukin gimana cara ngitungnya gitu. Cobain ya. NPOP, dia bilang NPOP-nya 1 miliar. Oke. Tidak kena pajak 60 juta. Mana ya? Kita balik lagi. PPHTB, nih yang ini. Nah, ini. Perolehan biasa. Kan perolehan ya, dia bukan diwarisi bawasiat. Di Bandung 60 juta. Balik lagi. Nah, di sini 60 juta. Jadi, kena pajaknya dikurangin. Kemudian tarifnya 5% ya, kalau di Bandung. 47 juta. Tapi yang harus dibayarnya 0%. Karena tadi dia itu ini yang menerima haknya itu Perumnas. Gitu. Yang ini nihil, tapi ini tetap harus ditulis yang ininya. Kemudian ini PT BUMN memperoleh hak pengelolaan atas tanah. Beda lagi ya, walaupun ini kan BUMN juga ya agak-agak masuk pemerintahan ya, tapi dia masuknya ke yang tarif 50%. Kita coba balik lagi deh ke sini. Tarif BPHTB 0%, dan di sini ada juga yang 50%. Kalau BUMN, BUMD swasta. Berarti tadi si BUMN ini masuk ke sini ya. Misalnya BUMN, peroleh hak atas tanah 1 miliar. Sama nih yang tadi. NPOP nih. NPOP. 1 juta tidak kena pajak, 60 juta kena pajak segini. Ini sama aja sih ya, soalnya kayak yang tadi. Cuman ini subjek pajak, subjeknya beda. Ini BUMN, ini Perumnas. Jadi kita di sini aja. Karena dia BUMN, dia tetap kena bea perolehan hak tanah bangunan. Kena 50% dari yang harusnya dibayar. Jadi dia kena 23.500.000. Itu deh. Kita bahas yang ini ya. Polan memperoleh warisan. Nah, aku beginin aja ya, biar kita sambil lihat catatan.
Polan memperoleh warisan dari ayahnya, sebidang tanah warisan dari ayahnya. Nilai pasar 200 juta, tapi NJOP-nya 250 juta. Ya, berarti yang dikenakannya itu yang 250 juta, yang ini. Bukan yang 200 juta. Dikurangin lagi tidak kena pajak. Karena sini, nah ini soalnya agak beda nih. Kan ada waris ya, atau hibah wasiat. Ini tidak kena pajaknya aja 300 juta ya. Tapi di sini, di Poland ini, mana ya tadi soal nomor 3 deh. Nah, dia itu NJOP-nya aja udah kurang dari tidak kena pajak. Jadi kalau dia NJOP-nya masih di bawah tidak kena pajak, dia dianggap nihil. Jadi dia tidak kena biaya perolehan. Itu loh. Jadi ya pokoknya kalau kurang dari tidak kena pajak, kita lihat yang ini, berarti dia nggak kena perolehan. Ini maksudnya nggak kena bea ya. Ini kan waris ya. Misalnya kalau kita ambil contohnya yang perolehan biasa gitu kan ya. Misalnya dia beli di 40 juta gitu ya. Terus di NJOP-nya di soal dibilangin 50 juta. Berarti kan di sini 50 juta ya. Tidak kena pajaknya berarti 60 juta. Nah, 50 itu kan masih kurang dari tidak kena pajak 60 juta. Dianggaplah BPHTB-nya nihil gitu. Jadi kalau kurang dia nihil, nggak kena pajak gitu. Oh, ini nih nomor 4. Ini masih sama konsep maksudnya ceritanya. Poland dapat warisan. Tapi di sini dia dapat warisan yang pasarnya 600 juta. Wah, udah di atas ini deh, di atas 300 tidak kena pajak. Berarti kena ya dia. Nah, NJOP-nya bahkan lebih gede lagi, 800 juta. Nah, berarti dia kena ya, jelas di sini. Hitunglah 600 dikurangi tidak kena pajak 300, ya gitu kena pajaknya 500 juta. Nah, tarifnya nih. Oke. Kalau udah dikurangin NJOP TKP, kita kali tarif. Nih, perhitungan BPHTB 5%. Ini kali yang tadi udah kita kurangin. Ya udah 5%-nya ini gitu. Terus yang mesti dibayarnya tuh jadi kurangin lagi ada 50%. Soalnya ini BPHTB yang terhutang atas perolehan hak atas waris atau hibah wasiat ada 50%. Jadi yang ini. Jadi dia nggak kena 100%, nggak kena 25 juta. Itu dia kena 12 juta 500. Kayaknya kalau kita ujian itu harus pokoknya siap kalkulator ya. Soalnya kalau soalnya yang gini, nih kan dia Pak Hasan punya 2 objek pajak. Dia ada luas tanah segini, dia jual segini per meter persegi. Jadi kita mesti kalikan dulu yang ini buat dapat nilainya. Oke, ini kita baca aja dikit. Kita perhitungan langsung. Oke, objek pajak 1, tanah 556 kali nih 160.000. Oke, tanahnya segini nih. Bangunannya 165 kali 225. Gini nih. Oke. NJOP sebagai dasar pengenaan 126.085. NJOP TKP-nya 0. Lah, kok 0 ya? Coba kita lihat dulu ke objek pajak 2. Soalnya yang objek pajak 2 kita hitung dulu ya. Tanah 500 kali 394. 197 juta. Bangunannya nggak ada. Yang ini berupa tanah doang. Jadi kok yang ini pajak 1 tanah dan bangunan di atasnya. Kalau pajak 2 dia siapa ya? Hasan punyanya tanah aja, belum dibangun. Jadi bangunan 0. NJOP sebagai dasar pengenaannya 197 juta. Nah, ingat yang ini nih. Kalau punya lebih dari 1 objek pajak, NJOP itu cuma dikenakan ke objek yang nilainya paling besar. Jadi sebelum kita masukin NJOP TKP, kalau misalnya objek pajaknya ada lebih dari 1, kita hitung lagi yang satunya. Oh, yang ini lebih besar nih, yang objek pajak 2. Berarti yang ini aja yang dikenakan NJOP TKP-nya. NJOP TKP-nya tahu 25 juta dari yang ini. Kalau dari undang-undang ini NJOP paling rendah juta.
Tapi untuk di Bandung, pokoknya NJOP TKP ditetapkan 25 juta untuk setiap WP. Jadi di sini 25 juta. Nah, kurangin, terus kali ini yang 0,1% tarif ya. Yang ini juga sama tarif. Kenapa 0,1? Soalnya ini kan dia masih di bawah 1 miliar, cuma 172 juta. Jadi 0,1 aja. Jadi intinya kalau ngitung yang apa ini tuh masuknya ke PBB ya. Kita ini dulu hitung NJOP dasar penggunaan, terus dikurangin tidak kena pajak, terus dikali ini tarifnya gitu. Tapi hati-hati juga kalau lebih dari satu yang ini, kita lihat mana yang paling gede NJOP-nya. Oh, yang itulah yang dikenakan. Yang pajak satunya, ya dia nggak dikenakan. Jadi gede nih, gitu kan. Dia karena nggak dikurangin 25 juta. Gini. Kalau objek pajak 2 dikurangin, gitu. Kalau dia punya objek pajak 3, 4, 5, ya udah yang ini aja yang paling gede yang dikuranginnya. Ini mirip-mirip juga sih sama soal yang tadi. Tanah berapa kali berapa, bangunan berapa, kurangi ini NJOP-nya, kurangin NJOP TKP. Ingat ini karena di Bandung ya, di sini kan semuanya latarnya di Bandung ya. Jadi NJOP TKP-nya yang tadi 25 juta. Kalau di luar bukan Bandung bisa beda lagi. Gitu. Jadi sambil lihat latarnya juga ini soal di mana sih? Oh, di Bandung. Oh, berarti 25 juta gitu. 0,1 ini gampang ingatnya. Pokoknya kalau lebih dari 1 miliar, 2 juta. Kalau masih di bawah atau sama, ya 0,1. Ini kan masih ya, 535 juta. Berarti 0,1%. Udah deh dapat segini. PBB terutang. Mungkin kita ini kali ya, bahas yang apa ya, yang awal-awal aja deh. Tadi tuh yang SKP, yang mana? SKP? Perhitungan masih kurang paham. Yang mana ya? Coba yang ini kali ya, yang ini lagi ya. Oke. Nah, sih ini teh agak apa ya, bolak-balik soalnya kan peraturannya tuh beda-beda ya. Jadi sebenarnya tuh kalau kata aku kayak kita pajak-pajak tuh belajar undang-undang. Yang mana undang-undang kita kan riuh ya, banyak banget nih. Misal contoh deh PTA yang ini kita ulang lagi, SPT tahun pajak. Oke, kita tonton. PTA berarti badan melaporkan SPT tahun pajak 2019. Oh, berarti SPT tahun. Oke. Badan SPT tahun. Yang ini ya. Nih, SPT tahun badan. Batasnya 30 April. Nah, ini tuh mesti diingat. Aku juga awal-awalnya ini ya, bolak-balik mulu ke sini. Soalnya nggak hafal. Cuman lama-lama jadi diingat aja. Kalau OP perseorangan lebih cepat sebulan. Maret ini April gitu yang badan gitu aja deh. Pokoknya akhir Maret, akhir April gitu yang ini. Setornya, pokoknya sebelum lapor deh, harus sebelum lapor mesti setor, nah gitu aja. Oke, kita analisis. Nah, ini kan tadi sampai sini ya. Berarti kalau tahun pajak 2019, berarti dia mesti bayarnya tahun depan, bulan April ya. Nih, yang ini. Jadi, lihat ini balik lagi ke sini gitu. Lihat ini soal balik lagi ke sini gitu. Tapi dia melaporkannya tuh tanggal 22 Juni. Lah, udah telat kan ya? Harusnya kan di 30 April nih. Coba dia udah telat berapa bulan? Nah, di 30 April, 30 Mei. Nah, 30 Juni belum ya? Soalnya sorry. Ini kan melaporkan ya, bukan menyetorkan. Hati-hati bedain melaporkan sama menyetorkan yang ini. Nih, setor sama lapor. Di sini dia telat setor. Pokoknya dia telat lapor. Pokoknya dia telat lapor deh. Kalau telat lapor, langsung ke yang ini, ambil denda. Jadi kita posisikan diri kita di sini jadi si DJP. Ada orang yang kena, oh kamu kena ini nih gitu. Kamu telat bayar nih si PTA, berarti dia kena denda 1 juta yang ini. Harusnya dia terakhir lapor di 30 April yang ini deh, biar. Tadi kan badannya ya, kalau di sini orang OP. Ini OP.
melaporkan SPT tahun pajak 2019. Nih, sama ya ini teh kasusnya. Tanggalnya juga sama, cuman ininya aja, subjek pajaknya beda. Ini badan, ini orang. Kalau orang kan di sini dia maksimal tuh kalau tahun pajak 2019 berarti 31 Maret tahun berikutnya atau 31 Maret tahun 2020. Dia lapornya ini nih bulan Juni. Berarti dia terlambat lapor. Batas waktu harusnya 31 Maret di sini. Dendanya 100.000. Sorry yang ini. Jadi bolak-balik aja sih ini mah. Tinggal lihat soal, kita lihat lagi ke sini. Ini penting banget yang ini, tabel yang ini. Nah, apalagi kalau misalnya soalnya SPT masa PPH, PPH hati-hati nih. PPH berapa? 25, 15, atau yang ini yang lainnya. Ini agak gampang ya ingatnya kan 25, 15, angka 5 belakangnya. Batas akhir setornya tanggal 15 gitu kalau aku ingatnya. Sisanya tanggal 10 deh gitu. Terus lapornya tanggal 20 bulan berikutnya. Sama. Jadi kalau PPH yang belakangnya 5 nih, 25, 15, setornya tanggal 15 bulan berikutnya. Bisa ngeribah gitu kan ya kalau bolak-balik mulu, jadi diingat aja yang ininya. Misalnya tanggal 10 gitu. Nih ada yang nomor 3. PT semangat. Oh, PT nih. Oke, PT. Kita ingat subjeknya PT. Menyetorkan PPH 21. Oh, 21 nih. Coba lihat 21. Menyetorkan PPH 21. Sorry. Mana ya? Nah, ini 21. Menyetorkan paling lambat tanggal 10. Kalau lapor sama ya, tanggal 20 bulan berikutnya. Menyetorkan, kita balik lagi ke soal, menyetorkan masa Januari pada tanggal 30 bulan 5. Wah, ini udah lewat banget. Sebesar 5 juta. Ini pokoknya 5 juta. Dan lapornya tanggal 30 juga. Oh, berarti dia hari itu bayar, terus dia lapor gitu. Suku bunga acuan, ya inilah 4,8%. Analisisnya, pertama, dia udah telat setor. Tadi ingat ya, yang 21 kan ini apa? Tanggal 10 bulan berikutnya. Dia udah telat nih. Harusnya setor tuh maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Terus bayar juga telat. Harusnya tanggal 20. Wah, ini double nih. Nah, lanjutkan. Di sini kita udah paham. Dia telat setor, dia telat bayar. Setor bayar. Maksudnya telat setor dan telat lapor gitu. Kalau telat setor nih kena bunga dia berapa bulan. Yang ngitung bunganya nih harus agak hati-hati juga. Kan dia maksimal ini ya. Kan Januari ya. 10 bulan 2 Februari. Jadi maksimal di sini. Ini maksimal udah lewat ya, berarti lewat sebulan. Oh, telat sebulan. Lewat lagi bulan depannya lagi tanggal 10-nya lewat lagi kena 2 bulan. Terus tanggal 10 bulan 4 lewat lagi kena bunga juga. Tanggal 10 bulan 5 lewat kena juga. Nah, dia kan tanggal 30 ya. Kalau dia lewat lagi tanggal 10 bulan 6 berarti dia kena 5 nih. Di sini store dan lapor 4 bulan di keterlambatan. Kita hitung tarif bunga per bulan. 4,8, 5 gampang kan deh. Tambah 5% dibagi 12 segini. Terus sanksi administrasi bunga kita tinggal kalikan aja. 0,8 yang tadi udah dihitung tarifnya kali berapa bulan kali pokok. Pokoknya yang ini 5 juta. 164. 1 cenah dapat bunga. 2 cenah dapat ini denda. Soalnya dia telat lapor nih. Dendanya 100.000 dari mana? Dari yang ini. SPT masa lainnya di sini denda 100.000. Kalau PPN ini 100.000 sini. Jadi dia kumulatif 164 ditambah 100.000. Kalau ini tuh aku lihat di PPT tuh yang kenaikan ini tuh dihapus peraturannya ini. Tapi kalau misalkan masih ada beberapa soal juga yang masih bicara tentang kenaikan ini. Cuman kalau di soal sih lebih banyak ini ya yang bunga terus denda gitu-gitu deh. Jadi kita awalnya lihat soal, bedain dulu subjeknya siapa, oh orang, terus oh badan. Jadi lihat subjek, lihat objek. Subjeknya tuh yang kena pajak, objeknya tuh ya apa yang dipajakinnya gitu.
Berarti objeknya misalnya nomor 1, subjeknya PTA, objeknya SPT tahun 2016 gitu. Terus kapan? Nah, dari situ juga kita udah bisa langsung tahu ya dia kena apa nih, kena denda kah, kena bunga kah gitu, dan berapa harganya. Oke. Ini ya berarti kalau keberatan tuh alurnya kan dari mulai dia bayar pajak dulu ya, SPT dia SPT, kemudian dia lakukan pemeriksaan gitu kan ya, dia kena SKP, surat ketetapan pajak, kemudian dari hasil SKP itu si wajib pajaknya menolak, dia mengajukan keberatan. Nah, barulah kita sampai ke keberatan. Urutannya keberatan, banding, sudah gugatan, dan ada juga PK gitu ya. Pokoknya kalau udah PK tuh udah maksimal aja pokoknya. PT Segar Bugar. Oke. Di sini kita subjek, kita tentuin subjeknya. Subjeknya PT Segar Bugar. Kemudian baca bawahnya SPT PPh tahun pajak 2020. Ini objeknya gitu. Disampaikan. Coba kalau SPT PPh tahunan pajak tahun maksimal disampaikan kapan? Tanggal 30 pokoknya April tahun depannya. Karena dia PT. Kalau OP itu Maret tahun depannya, akhir bulan. Berarti tanggal 30 April ya di sini. Maksimal disampaikan. Sementara si PT Segar Bugar menyampaikannya sebelum itu. Berarti dia aman. Dia menyampaikan sebelum jatuh tempo. Dengan sebagai berikut, cicilan yang terutang segini. Cicilan PPh 25. Ini cicilan PPh 25 itu kayaknya yang style self-fiktif itu loh, yang di awal banget. Yang sistemnya tuh kan ada ini ya, ada style self-fiktif sama satu lagi apa ya, aku lupa. Pokoknya kalau yang satu tuh kita langsung bayar akhir tahun berapa, sementara satunya lagi kita nyicil gitu. Kita nyicil tiap bulan berapa, ntar di akhir di-adjust gitu. Kita kurang bayar berapa gitu. Nah, ini kurang ini dapat nih yang masih harus dibayar. Udah deh dia bayar tanggal 15 sebelum pelaporan. Aman ya? Aman dia PT Segar Bugar. Nah, begitu dilakukan pemeriksaan, tahunya sama DJP menerbitkan SKP KB kurang bayar. Ya, kalau di soal tuh banyaknya ini ya, kurang bayar gitu. Lebih bayar sih, kayaknya jarang banget kali ya. Tanggal 10 Agustus 2021. PPh terutang. Nih, kata si Fiskus, kamu kurang nih, harusnya bayar segini, bukan 850 juta. Ya udah deh, berarti yang udah dilunasi segini kan, kurangnya segini nih, kamu mesti bayarnya segini, kata Fiskus. Ditambah kamu kena bunga nih, 4 bulan. Ini mah kan perhitungan biasa ya, yang 5% tambah berapa, bagi 12 gitu. 4 bulan, kali pokoknya 300 juta ini, yang maksud pokok yang ini kurang bayar, terutang, kurang bayar ini. 4 bulan, dapat dari mana? Dari ini, dia menyampaikan tuh tanggal 20 April ya. Batas menyampaikan itu kan ini ya, akhir April. Jadi karena dia ternyata masih ada kekurangan kan, berarti kan dia jadi belum bayar kan yang kekurangan itu sampai 10 Agustus yang SKP terbit. Berarti dari 20 ke 31. 31 April lewat, 30 Mei lewat, Juni lewat, Juli lewat. 4 bulan dia di sini berarti telat. Telatnya ini dikali dapat 16 juta 200 ribu. Nah, ingat kalau dia mengajukan keberatan tuh si PT tuh harus enggaknya menyetujui dulu. Jadi dia bayar dulu nih. Dia setuju 100 juta. Tanggal 8 September. Ini ngurut ya tanggalnya. Kan 10 Agustus, terus ini 8 September gitu. Jadi dia sebelum mengajukan keberatan, dia bayar dulu. Oke. Ada 4 hasil mengajukan keberatan. Yang pertama, keberatan diterima. Keberatan berarti jadi 100 juta aja. Tadi kan kita
Oke deh, kita di sini sebagai si PT Segar Bugar, gantikan tadi sebagai Fiskus, kita sebagai PT Segar Bugar. Kan dia kan menyetujui 100 juta kan, berarti kan dia keberatan dan udah deh 100 juta aja nih kata PT Segar Bugar sama DJP, diterima deh, oke katanya, oh berarti aman, udah jadi 100 juta aja. Nah ini kalau diterima sebagian, ini berarti kena kurang bayar tambah sanksi administrasi denda 50%. Diterima sebagian, berarti kita kurang bayarnya jadi 50 juta gitu. Asalnya kan harusnya 0 ya kalau diterima kan. Ini jadi ada nih setengahnya dari 150 juta. Tambah administrasi denda 50%. 50%-nya dari yang ini. Yang kata si Fiskus, kamu kurang bayar nih segini. Nah, dari situ. Tambah bunga yang tadi ini segini. Lumayan ya. Kalau diterima sebagian kan ngurang nih. Asalnya kan kita suruh bayar segini. Karena kita mengajukan keberatan, oh lumayan nih gitu. Jadi segini. Kalau ditolak, ya ini nih kurang bayarnya, ya berarti kan 100 juta yang kita ajukan itu kan ditolak ya. Balik lagi kata si Fiskus, sudah deh pakai yang aku aja, kamu bayarnya 300 juta. Tuh. Tambah denda, tambah bunga, gede nih. Jadi segini. Kalau kasus 4 juga sama aja. Cuman ini lebih parah lagi kan, menambah asalnya 300 juta jadi 400 juta. Gitu deh. Kalau di actualnya gitu ya, di kayak kita sehari-hari ya, kalau kita mau ngajuin keberatan, hati-hati juga. Ya kalau kita masih belum puas nih, kita, wah kenapa malah jadi tambah nih, misalnya kita bikin keberatan, hasilnya jadi ditambah cuma pajak, lanjut deh, kita lanjut aja, lanjut banding. Kan masih ada ya, sampai mentok di peninjauan kembali, ya udah kita masih ada usaha ikhtiar dulu buat mengecilkan si pajaknya ini yang mesti kita bayar. Udah mungkin segitu, ada yang lain? Mungkin sekian dari aku untuk filenya udah aku share di grup basement. Kalau masih ada yang ditanyain mungkin bisa PC aku, moga-moga aku juga bisa jawab, dan mohon maaf juga ke teman-teman kalau misalkan aku ada salah gitu atau keliru, soalnya aku juga sama-sama kayak kalian masih belajar juga. Banyak teman-teman udah luangin waktunya untuk ikut basement hari ini. Semangat UTS-nya.